Lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita maju nih dari pertemuan 8 ke pertemuan 9. Yang pertemuan 8 kita cuma belajar dasar-dasar matriks dan OBD. Sekarang kita di pertemuan 9 belajar tentang inverse, determinan, dan pangkat matriks. Nah, sekarang kita inverse dulu nih. Uh, dengan metode penghapusan katanya. Metode penghapusan itu apa? Metode penghapusan itu adalah cara mencari inverse matriks dengan menggandeng suatu matriks dengan matriks identitas. Jadi contoh sekarang kita mau rubah matriks B nih. Jadi inverse-nya artinya B pangkat min 1 gitu nulisnya kan. Nah, kita gandeng matriks B dengan matriks identitas. Dan matriks identitasnya ya tentunya harus sesuai dengan ordo matriks B ya kan. Yang ordo matriks B yaitu 3 kali 3. Berarti identitasnya juga 3 kali 3 ya kan. Nah, udah nih kita selesai gandeng. Sekarang kita berusaha merubah matriks B untuk jadi matriks identitas. Nih, matriks B ini kita rubah jadi matriks identitas. Tapi nggak cuma itu. Saat kita merubah matriks B menjadi matriks identitas menggunakan OBD, matriks identitas yang kita gandeng ini harus juga terpengaruh gitu dengan OBD-OBD yang kita pakai. Contoh jika baris pertama kita kaliin 2, baris pertama si B kita kaliin 2, berarti baris pertama matriks identitas ini juga kita kaliin 2. Gitu. Itu maksudnya. Nah, kita kerjain coba ya, kita coba kerjain. Berarti untuk merubah si matriks B ini jadi matriks identitas, kita harus uh, bikin 1 sama min 1 di kolom 1 nih, kolom 1 yang baris kedua dan baris ketiga harus 0 ya kan, karena matriks identitas itu cuman sisa diagonal utamanya doang yang 1, yang lainnya 0 gitu. Berarti pertama kita rubah dulu baris pertamanya ya, karena kita butuh baris pertama itu 1, baris pertama kolom 1, baris pertama kolom pertama itu harus 1, berarti kita bagi 2 aja nih, 1 2 2 4 4 jadi 1 2 2, 1 jadi setengah gitu, karena seperti yang aku bilang tadi matriks identitasnya juga berlaku, OBD-nya juga berlaku pada matriks identitas, sorry gitu. Udah kita bagi, sekarang kita hilangin 1 sama min 1-nya. Pakai apa? Pakai E21 min 1 dan E31 kali 1. Karena 1 kita butuh min 1 dan min 1 kita butuh 1 untuk jadiin mereka berdua 0 gitu. Kita operasiin pakai OBD, dapatlah 1 2 2 0 1 0 0 0 min 1. Dan matriks identitasnya yang tadi kita juga rubah gitu kan. Yang awalnya 0 ditambahin setengah yang dikali min 1 jadi min setengah, di baris ketiga 0 ditambahin setengah yang dikali 1 jadi setengah gitu kan. Yang lain belum berubah karena masih baris pertama masih 0 0 selain yang kolom 1 gitu. Jadi yang bawahnya itu nggak bakal terpengaruh. Lanjut kita mau hilangin si baris pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga, yaitu yang 2 sama 2 itu kita harus bikin mereka jadi 0. Cara gimana? Caranya yang kolom kedua berarti kita pakai baris kedua, karena baris kedua sisa kolom 2 doang nih. Kalau udah sisa kolom kedua doang berarti kita bisa hilangin kolom kedua dari baris manapun tanpa merubah kolom-kolom yang lain di baris tersebut gitu. Jadi biar si baris pertama ini kita nggak merubah kolom 1 dan kolom ketiganya, cuma merubah kolom keduanya doang, kita pakai baris kedua. Karena yang lainnya udah 0. Berarti baris kedua kali berapa nih? Biar kolom kedua baris 1 hilang. Berarti 2 perlu min 2, ya kan? Bagaimana cara jadi dari 1 jadi min 2? Berarti 1 dikali min 2, ya nggak? Nah, berarti kita pakai S12 min 2. Terus yang di kolom ketiga baris pertama, kita pakai yang baris ketiga. Karena sama kayak aku bilang tadi, baris ketiga sisa kolom ketiganya doang. Karena itu, dia nggak bakal merubah kolom-kolom lain di baris pertama selain kolom ketiga gitu. Nah, min 1 kali berapa? Yang hasilnya min 2. Karena si 2 kita butuh min 2 nih buat bikin 2-nya jadi 0. Berarti min 1 kali 2 ya kan? Berarti kita pakai S12 min 2 dan S132. Hasilnya jadi 100 0100 min 1. Yang matriks identitas juga berubah jadi 5 per 2 min 2 2 min setengah 1 0 setengah 0 1 itu. Terus sisa yang baris ketiga min 1 dikaliin min 1 jadi 1.
Dan yang matriks identitas juga berlaku, yang setengah awalnya setengah jadi min setengah, dan satu yang jadi min satu. Nah, terus mana inverse-nya? Inverse-nya itu adalah matriks identitas yang udah kita rubah ini. Jadi matriks identitas yang kita gandeng tadi, itu kalau kita pakaiin OBD sesuai dengan matriks B menjadi identitas, akan merubah matriks identitas ini malah jadi matriks inverse-nya. Itu. Jadi metode penghapusan itu seperti itu teknisnya. Lanjut soal berikutnya yang tadi kita belajar inverse, sekarang kita ngerjain soal determinan gitu. Determinan ada banyak cara sebenarnya guys. Ada cara yang pakai perkalian apa puting beliung, ada yang ngomong namanya gitu kan. Ada juga pakai minor kofaktor, ada juga pakai sifat-sifat determinan gitu. Nah, kali ini nih aku bakal pakai uh, yang paling umum kita pakai, yaitu perkalian puting beliung gitu ya. Karena ini 3 kali 3 juga kebetulan, jadi bisa kita pakai ini. Nah, di soal ini kita udah tahu nih determinan A itu adalah 5. Tapi di matriks A ada satu elemen yang belum tahu apa. Ditulis sebagai alfa gitu. Tugas kita sekarang adalah menentukan berapa alfanya. Nah, berarti kita bisa pakai rumus determinan yang perkalian puting beliung, jumlah diagonal-diagonal utama, jumlah perkalian diagonal-diagonal apa ya bahasanya ya? Diagonal yang miring seperti diagonal utama lah gitu ya. Dikurangin sama uh, jumlah dari perkalian-perkalian yang diagonal satu lagi gitu, yang dari kanan atas ke kiri bawah. Berarti 1 kali 1 kali 4, 4 ditambah 3, 2 kali 8, jadi 48, ditambah alfa kali 9 kali 0, 0 gitu kan. Dikurangin alfa kali 1 kali 8 jadi 8 alfa, ditambah 2 dikali 0 dikali 1 jadi 0, ditambah 4 dikali 3 dikali 9, 108. Nah, kita operasiin, yang bisa dioperasiin jadi 5 sama dengan 52 dikurangin 8 alfa dikurangin 108. Operasiin lagi yang bisa dioperasiin, 52 dikurangin 108 jadi min 56. Terus kita pindah ruas, 8A kita pindahin ke kiri dan 5 dipindahin ke kanan, jadi 8A sama dengan min 56 dikurangin 5. 8A kita dapat hasilnya min 61. Berarti alfanya sama dengan min 61 per 8 atau sama dengan min 7, 5 per 8. Nah, jadi soal berikutnya kita udah ngebahas soal determinan dan soal inverse. Selanjutnya kita ngerjain soal tentang pangkat matriks. Nah, pangkat matriks juga punya beberapa cara nih teman-teman. Ada yang pakai determinan, ada yang pakai apa? Pakai baris eselon baris. Nah, sekarang kali ini kita pakai eselon baris gitu, menghitung baris-baris yang nggak nol, tapi yang udah kita rubah jadi eselon baris dulu. Nah, tapi uniknya di soal ini, kita bukan cari, nggak langsung kita cari pangkat dari sebuah matriks yang dikasih tahu apa, tapi kita perlu kali ini dulu nih, matriks A dan matriks B. Dan kita cari pangkat dari hasil matriks yang udah kita kali ini nih. Diketahui matriks A sama dengan berikut, dan B juga sama dengan berikut. Terus kita kaliin deh, 238,150 dikaliin 112, 254, 232. Hasilnya jadi 24, 41, 32, berapa nih? 11, 20, dan 22. Udah dapet, kita jadiin eselon baris. Eselon baris itu baris pertama dan kolom pertama, baris pertama kolom pertama harus 1, dan di kolom-kolom di bawahnya harus 0. Berarti 24 jadi 1, dan kolom di bawah si 1 ini, kolom lagi, baris di bawah kolom yang sama, berarti di bawahnya si 1 gitu ya, elemen-elemen di bawah si 1 ini harus 0. Karena barisnya cuma 2 ya, berarti ya yang harus 0 cuma si 11 ini kan, si 11 harus 0 nih. Kita rubah nih 11 jadi 0. Sisa berarti udah jadi 0 kan nih 11-nya. Berarti 26 jadi 173 per 24, 176 jadi si 22 jadi 176 per 24. Nah, sekarang udah nggak bisa lagi nih dirubah jadi apapun, ya kan? Si
173 per 24 ini nggak bisa kita jadi nol kan, karena ya kita nggak punya sumber dayanya gitu bahasanya. Nggak ada yang bisa merubah dia jadi nol tanpa merubah nol yang udah kita buat tadi gitu. Nggak ada. Berarti ya ini udah eselon gitu, udah eselon baris. Terus kita hitung deh, karena ini udah eselon baris, kita hitung berapa baris yang tidak, yang elemennya tidak nol semua. Dua, ya kan? Semua baris tidak nol semua gitu. Berarti ya barisnya dua. Berarti pangkat AB sama dengan dua.